Selamat datang kembali di materi elektronika digital. Sekarang kita akan lanjut di materi sequential logic circuit, yaitu untuk pencacah atau penghitung atau counter. Kadangkala ketika kita berhubungan dengan angka gitu, kadangkala kita tidak membutuhkan seperti aritmetik yang sebelumnya, yaitu misalkan yang kita butuhkan angkanya sekian langsung ditampilkan sekian, tapi kita butuh waktu seperti kalau kita ingin menampilkan jam itu kan tentu saja waktunya ditentukan misalkan dari 0 sampai 24 atau 0 sampai 12, dan detiknya atau menitnya itu dari 0 sampai 60 gitu, seperti itu. Nah, itu membutuhkan perlakuan khusus karena proses penampilan nilainya itu bertahap dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu disebut dengan counter. Jadi dia membutuhkan dia akan berubah sesuai dengan data sebelumnya gitu. Jadi bukan langsung spontan nilainya berapa gitu. Nah, nilai nilai dari pencacahnya atau counternya itu pun bisa mundur seperti ini, hitung mundur, ataupun bisa hitung maju seperti jam. Jadi itu pun nanti bisa dimanipulasi bagaimana untuk melakukannya. Tapi salah satu yang banyak digunakan adalah contohnya itu mesin cuci. Mesin cuci biasanya dia menggunakan counter untuk misalkan pengisian airnya berapa menit, atau nanti sampai beratnya sampai berapa, lalu mencucinya berapa menit, membilasnya berapa menit, lalu mengisi lagi air lagi dan seterusnya, itu menggunakan counter. Jadi waktunya itu di keep oleh counter ini. Menanak nasi juga sama, di rice cooker misalkan kalau untuk tipe nasi seperti ini nanti berapa menit, karakternya itu seperti apa, memanaskannya awalnya seperti apa, lalu pas mendinginkannya seperti apa, itu ada settingnya sendiri. Lalu microwave juga sama, kita set berapa menit, nanti dia akan counting mundur sampai akhirnya 0, nanti baru dia akan membunyikan alarm bahwa ini sudah selesai, seperti itu. Nah, dan juga ya salah satu yang banyak ditemukan mungkin kalau misalkan seperti ke rumah sakit atau ke bank, itu tentunya kita bertemu dengan loket yang nanti angkanya akan berubah, tapi tidak otomatis. Kita ada operator yang memencet tombol supaya nanti nilainya berubah. Misalkan pelanggan nomor 14 silahkan masuk ke meja, langsung nantinya setelah selesai dia akan memencet tombol dan nanti akan berubah menjadi ke 15, seperti itu. Nah, untuk melakukan pencacahan atau counter ini, kita bisa melakukannya dengan menggunakan JK flip flop. Tentunya JK flip flopnya yang master dan slave gitu. Jadi ini sudah terkendali, jadi tidak akan terjadi racingnya, seperti itu. Nah, manipulasinya adalah seperti ini. Jadi J dan K-nya itu akan dihubungkan, jadi nilainya akan selalu sama, bisa 0 atau bisa 1, dan nanti clock-nya itu sebagai inputnya. Lalu yang digunakan itu hanya Q-nya saja, not Q-nya tidak digunakan. Nanti ini ya bagian clock tetap terhubung dengan clock, dan JK ini nanti terhubungan dengan sumber tegangan saja, VCC-nya. Nah, VCC ini adalah keadaan yang sebelumnya itu adalah toggle. Pada JK flip flop itu kan sudah dibahas mengenai ada keadaan spesial, yaitu ketika nilai J-nya dan K-nya 1 yang asalnya itu tidak berguna, ketika kita ubah menjadi JK flip flop jadi berguna gitu, jadi penting karena dia melakukan toggle on off-nya bergantian gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh counter 1 bit. Jadi nanti dia akan berubahnya hanya dari 0 ke 1 ke 0 lagi ke 1 lagi ke 0 lagi ke 1 lagi. Jadi kalau kita review lagi dari tabel JK flip flop itu, yang penting adalah ketika clocknya itu naik, rise ke atas,
dan keadaan J dan K-nya itu adalah 1. Keadaan toggle. Itu nanti 0101 seperti itu. Dia akan berubah seiring dengan clock yang kita tentukan. Jadi kalau misalkan clocknya berapa nanti akan seperti apa. Seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita melakukan 2 bit counter? Kalau yang sebelumnya itu hanya 1 saja, tapi kan untuk nilai atau angka itu kita butuh nilai yang cukup besar sehingga bitnya itu kan perlu diperbesar. Ini hanya perlu digandeng saja. Jadi Q keluaran dari counter yang pertama itu nanti akan menjadi input clocknya. J dan K-nya tetap terhubung dengan VCC. Ini nanti bisa dihubungkan dari VCC semuanya, itu bisa terhubung, dan nanti dia akan keadaan counter lagi. Yang berbeda adalah karena yang pertama ini VCC ini ditentukan oleh nilai bit satu-satunya itu dari VCC ini, tapi kalau di sini ditentukan dari Q-nya. Q yang toggle itu akan akan menjadi clock yang baru gitu. Sedangkan VCC-nya ini tetap dijaga agar tetap satu-satu. Nah, nanti ini akan menghasilkan toggle yang pertama itu adalah 0101 untuk yang di key ini. Tapi untuk yang kedua nanti jadi 0, ya ini keadaannya jadi dia lebih cepat 010101 seperti itu. Dan kalau kita buat ini bisa jadi 00 01 10 11 00 lagi 01 10 11. Dan ini bentuk dari counter maju. Jadi nanti keadaan 00 ini sama dengan desimal 1 kan. Lalu 01 ini desimal 1. Lalu 10 ini sama dengan desimal 2, dan 11 itu adalah desimal 3, dan seterusnya. Nanti dia setelah 3 akan ke 0 lagi. Seperti itu. Iya. Oke, kalau hitung mundur perlakuannya itu agak berbeda. Jadi kalau yang sebelumnya kita keluaran dari key, sekarang keluaran dari not Q-nya gitu, yang dihubungkannya itu. Jadi seperti ini. Ininya masih sama, JK-nya terhubung dengan VCC dan ditoggle. Clock-nya masih sama, tapi keluaran untuk dihubungkan dengan counter yang selanjutnya itu dari not Q, dan keluaran di sini juga nanti yang diambil adalah yang not Q-nya. Nah, di sini nanti keluaran yang dihasilkan akan jadi 11 10 01 00. Dan ini hitung mundur gitu. Jadi karena dari 11 itu adalah 3 2 1 0. Seperti itu. Nah, kalau untuk 3 bit counter masih sama. Kita hanya perlu menggandeng 3 buah counternya. Jadi nanti keadaan binernya itu akan lebih banyak lagi karena ada akan 3. Nanti jadi desimalnya dari 0 sampai ke 7. 7 itu ketika semuanya 1. Sama halnya ketika 4 bit, yang beda nanti binernya akan menjadi ada 4, dan nanti nilainya dari 1111 itu adalah 16. Jadi dia memiliki 16 keadaan. Jadi itulah pentingnya counter itu. Jadi misalkan kalau kita mendesain counternya itu sampai 200, nanti bitnya tentunya kita harus sesuaikan dengan kira-kira yang bisa dicapai itu minimalnya berapa bit gitu. Tapi jangan sampai misalkan butuhnya hanya sedikit bitnya, tapi kita menggunakan bit yang sangat besar gitu, supaya keren saja. Tidak seperti itu. Jadi kita harus menghemat juga komponennya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kadangkala kita memiliki bit, misalkan contohnya ini yang 14 bit. 4 bit itu maksimumnya adalah 16. Sebetulnya ini 15. Ya, harusnya ini 15 kalau dari 0, kalau dari 1 sampai 16. Kadangkala ketika kita melihat jam, tentunya misalkan ini ketika sudah 12 dia akan 0 lagi, tapi ada di sini AM dan PM gitu. Nah, bagaimana cara kita mereset
supaya tidak sampai ke 15 gitu. Kalau misalkan kita menggunakan 4 bit counter. Nah, itu nanti ada triknya dan itu nanti akan di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sekian. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.